Bagaimana pendapat Anda atas kejadian yang ada di salah satu universitas yang ada di Pulau Sumatera tadi? Mungkin kita akan berdebat tentang apa yang dilakukan itu benar atau salah. Tapi kita mungkin harus menyadari bahwasanya apa yang terjadi di salah satu universitas yang ada di Pulau Sumatera tadi itu bisa jadi terjadi juga di universitas kita. Hanya saja publik belum mengetahui. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena bisa dibayangkan saja, kalau misalkan satu prodi itu telah menghasilkan lulusan 1000, kita bisa membayangkan berapa luas ruangan yang harus disediakan untuk menyimpan ribuan skripsi ataupun tesis. Itu masih dalam satu prodi 1000. Bagaimana kalau ada sebuah universitas yang memiliki puluhan program studi? Bisa dibayangkan berapa luas ruangan yang harus disediakan hanya sekedar untuk menyimpan skripsi ataupun tesis yang ada di universitas tersebut. Ya, secara akal sehat mungkin kita akan berpikir ya ini harus dikeluarkan karena pertama tidak efisien. Yang kedua, menurut saya itu juga menyebabkan skripsi itu tidak bisa dihargai lebih baik. Sebenarnya penghargaan terhadap skripsi itu adalah harus diberikan informasi hasil penelitian skripsi atau tesis itu kepada masyarakat. Itu akan lebih berharga. Bisa dibayangkan kalau misalkan tadi skripsi itu ditumpuk saja, maka tidak ada yang membaca. Siapa yang mau membaca skripsi atau tesis itu? Kalau akhirnya ujung dari naskah skripsi dan tesis yang dibuat oleh mahasiswa itu berakhir di sebuah ruangan yang gelap. Ironis memang, karena di sisi lain, baik itu dibuang maupun disimpan dalam sebuah ruangan, itu sama-sama menurut saya tidak menghargai jerih payah seorang mahasiswa yang berjuang untuk menyelesaikan skripsi ataupun tesisnya. Karena itu kita harus berpikir lebih baik lagi ke depannya, yaitu bagaimana skripsi ataupun tesis yang dibuat oleh mahasiswa itu bisa memiliki nilai manfaat yang lebih. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita publikasikan ke jurnal ilmiah yang ada. Karena dengan dipublikasikan di jurnal ilmiah yang ada, maka pertama, universitas tidak perlu menyediakan ruangan yang luas. Itu yang pertama. Yang kedua, sisi kemanfaatannya akan lebih banyak. Kenapa? Karena hasil penelitian skripsi maupun tesis itu bisa dinikmati oleh seluruh publik yang ada. Tidak hanya di Indonesia, bahkan mungkin bisa seluruh dunia. Karena itulah kenapa kami Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan yang dikelola oleh Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga mendedikasikan diri untuk memberikan layanan publikasi kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan penelitian skripsi dan atau tesisnya. Kami berdiri sejak tahun 2014. Alasan kami pada saat kami mendirikan pada tahun 2014 atau mulai mempublikasikan penelitian skripsi pada saat itu adalah kami ingin merespon apa yang menjadi surat edaran dari Dirjen Pendidikan Tinggi saat itu pada tahun 2012, di mana seluruh mahasiswa program studi sarjana itu diwajibkan untuk mempublikasikan karya ilmiah di jurnal ilmiah dari hasil penelitian skripsinya. Karena itu sejak awal kami memang fokus untuk mempublikasikan hasil penelitian skripsi mahasiswa. Alhamdulillah sejak tahun 2015 kami telah mempublikasikan hasil penelitian skripsi mahasiswa di program studi sarjana Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Dan kami terbit setiap bulan. Karena itulah kemudian dengan seiring perkembangan zaman yang ada, kami bisa juga melayani publikasi untuk
penelitian, hasil penelitian mahasiswa di luar Universitas Airlangga. Jadi karena itu kami memberikan kesempatan kepada Anda semuanya, terutama mahasiswa program studi sarjana dan mahasiswa program magister, untuk mempublikasikan hasil penelitian skripsi maupun tesisnya di Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, terutama hasil-hasil penelitian skripsi atau tesis yang berada di area bidang kajian ekonomi, keuangan, bisnis, dan akuntansi syariah. Saatnya Anda harus bisa menyebarluaskan hasil penelitian Anda kepada seluruh masyarakat yang ada, sehingga hasil penelitian Anda itu bisa memberikan manfaat dan kemajuan bagi bangsa dan negara. Inilah saatnya Anda untuk melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan atas hasil-hasil penelitian Anda. Jangan sampai penelitian skripsi maupun tesis Anda berakhir di ruangan yang gelap, terkunci, penuh dengan debu, dan tidak ada manfaatnya. Apalagi sampai kemudian berakhir di tong sampah ataupun di penjual barang luar. Itu sungguh sangat disayangkan. Karena itulah kami, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, yang dikelola oleh Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, fokus untuk memberikan layanan kepada mahasiswa di program studi sarjana ataupun program studi magister untuk mempublikasikan hasil penelitian skripsi atau tesisnya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan ini juga merupakan wakaf ilmu Anda yang akan nanti bernilai amal jariah bagi Anda. Kami tunggu artikel Anda di Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Ingin tahu apa itu Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan? Jurnal kami mempublikasikan atau mendiseminasikan hasil karya ilmiah, khusus karya ilmiah mahasiswa, baik itu mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2. Jadi teman-teman bisa mempublikasikan hasil tulisan skripsi ataupun tulisan tesis teman-teman ke jurnal kami. Topik-topik yang bisa teman-teman tulis ataupun topik-topik yang kami diseminasikan atau kami terbitkan di sini mencakup topik-topik tentang ekonomi Islam, ekonomi keuangan, sosial Islam, keuangan Islami, akuntansi Islami, maupun karya-karya terkait manajemen dan bisnis Islami. Jika ada karya teman-teman, baik itu karya skripsi ataupun tesis, teman-teman bisa mensubmitkan karyanya ke Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Oke, mungkin sebagian dari Anda, terutama mahasiswa program sarjana, mungkin berpikir kenapa saya harus mempublikasikan hasil penelitian skripsinya di jurnal ilmiah. Itu mungkin bikin susah dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada manfaat yang akan Anda terima. Yang pertama itu apa? Pertama adalah ketika Anda mempublikasikan hasil karya atau hasil penelitian Anda di jurnal ilmiah, maka pertama adalah Anda akan melatih diri Anda untuk bisa merasakan bagaimana Anda menyusun sebuah artikel ilmiah. Kenapa begitu? Karena artikel ilmiah ini menjadi sebuah skill tersendiri. Tidak hanya diperlukan ketika Anda nantinya mungkin menjadi seorang pendidik, tapi sebenarnya pada saat Anda bekerja menjadi pegawai ataupun Anda bekerja apapun lah itu, maka keterampilan untuk menulis, keterampilan untuk merangkum sebuah informasi menjadi sebuah informasi yang sangat lengkap dan komprehensif sehingga bisa digunakan untuk mengambil keputusan, itu menjadi sangat penting. Ya, dengan Anda mengubah dari skripsi ataupun tesis kemudian menjadi artikel ilmiah, itu Anda akan memiliki skill bagaimana untuk bisa merangkum sebuah informasi menjadi
yang informasi yang padat, yang panjang, kemudian Anda rangkum menjadi sebuah informasi yang singkat dan bermakna bagi para pembacanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan Anda mempublikasikan hasil penelitian Anda, baik skripsi maupun tesis, maka Anda sebenarnya membantu program studi Anda untuk bisa meningkatkan akreditasinya. Kenapa begitu? Karena salah satu output ya maupun luaran yang dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional dalam melakukan akreditasi sebuah program studi itu salah satunya adalah berapa banyak jumlah artikel ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dan disitasi. Ini penting sekali, disitasi. Karena itulah kemudian Anda harus mencari jurnal yang memiliki citasi yang banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menjadi penting karena kadang-kalanya ketika ada satu proses rekrutmen pegawai gitu, baik pemerintah maupun swasta, maka biasanya kadang-kala ditanyakan tentang publikasinya. Maka dari situlah kemudian Anda menjadi sangat mudah, tidak perlu repot-repot untuk mencari naskah skripsi Anda yang mungkin bisa jadi hilang dan sebagainya. Cukup Anda masuk ke dalam website dari jurnal tersebut, kemudian Anda bisa mendownload dan bisa menunjukkan kepada pewawancara Anda ataupun untuk diupload sebagai salah satu syarat administrasi Anda. Kemudian yang keempat adalah dengan Anda mempublikasikan artikel ilmiah, mempublikasikan hasil penelitian Anda di jurnal ilmiah, maka itu akan menjadikan wakaf ilmu bagi Anda. Kenapa begitu? Karena dengan dipublikasikan di jurnal ilmiah, maka hasil penelitian Anda itu akan dibaca, atau paling tidak adalah Anda mempunyai peluang untuk dibaca oleh publik secara luas, sehingga itu akan memberikan kemanfaatan. Ya mungkin bisa jadi ada mahasiswa yang lain yang meneliti topik yang sama, kemudian bisa merujuk pada penelitian Anda, yang itu kemudian disebut dengan tersitasi. Nah, sebuah kebahagiaan tersendiri ketika hasil karya Anda disitasi oleh orang lain. Bayangkan kalau misalkan penelitian Anda tidak dilakukan publikasi di jurnal ilmiah, maka sitasi tadi atau pengutipan artikel tadi atau pengutipan hasil karya ilmu Anda oleh orang lain itu tidak bisa terrekod dengan baik. Karena itulah kemudian ini menjadi sangat penting. Kenapa seorang mahasiswa sarjana sekalipun itu menurut saya adalah harus mempublikasikan hasil penelitian skripsinya di jurnal ilmiah supaya memberikan kemanfaatan dan juga bisa membantu universitas Anda untuk lebih efisien, tidak perlu menyediakan ruangan yang luas hanya sekedar untuk menyimpan skripsi Anda. Jadi oleh karena itu kami Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dengan senang hati memberikan kesempatan kepada Anda untuk memulai belajar mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal ilmiah. Kenapa begitu? Karena Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan merupakan jurnal yang fokus pada publikasi hasil penelitian mahasiswa di bidang ekonomi, keuangan, bisnis, dan akuntansi syariah, dan alhamdulillah kami sudah terakreditasi dengan peringkat 4, terindeks di Sinta 4. Kami tunggu hasil karya Anda dan jangan ragu lagi untuk mempublikasikan hasil penelitian Anda di Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, karena sebenarnya menerbitkan sebuah artikel itu di jurnal ilmiah itu tidaklah susah. Yang diperlukan adalah semangat, motivasi, dan ketekunan untuk selalu belajar dan belajar.
Kami tunggu partisipasi Anda di jurnal kami. Kita harus publikasi di Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Yang pertama, JSTT merupakan pionir dalam publikasi jurnal skripsi yang sudah terindeks Sinta 4, dan juga kita sekarang sudah menerima jurnal tesis, dan jangan lupa harus ada kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen ya. Lalu yang kedua, JSTT publikasinya bulanan, artinya kecepatan publikasi kita sangat tinggi, sehingga kalau artikel kalian sudah diterima di JSTT, waktu tunggu publikasinya cukup rendah. Lalu yang ketiga, tingkat citasi JSTT sudah sangat tinggi. Versi Go Scholar, artikel yang ada di JSTT sudah disitasi atau dikutip lebih dari 1.500 artikel dengan H-index sudah mencapai 10. Lalu yang keempat, kebermanfaatan artikel ilmiah teman-teman dari skripsi atau tesis akan sangat tinggi, karena dengan publikasi di JSTT, artikel teman-teman lebih bermanfaat dibaca oleh banyak orang, dan yang pasti akan menjadi sedekah jariah teman-teman semua. Oke, kami tunggu jurnal artikel dari teman-teman semua untuk publikasi di JSTT. Ayo, tunggu apa lagi? Segera submit jurnalmu dan biarkan satu dunia membaca karyamu.